Bentar ya. Kembali ke Malaysia. Baik, jadi hari ini kita mau bahas sesuatu atau gimana? Atau cuma pembekalan? Pembekalan. Oke, setelah ini kalian selesai UAS apa tuh, skripsi? Iya, skripsi udah tinggal fokus nanti. Tinggal 1 semester lagi? Tinggal 7-8. Oh, ada 2 semester lagi? Iya. Yang ke-7 skripsi? PKL. Oh, PKL dulu. Terus yang ke-8 baru skripsi? Oke. PKL-nya kemana? Masing-masing cari gitu? Enggak, kemarin kita PKL-nya tinggal buat. Jadi PKL-nya itu kan yang kemarin kayak Kapda pas ke pedalaman kemarin. Oh, yang pedalaman tuh udah dihitung PKL? Sama kan tinggal di masjid kan. Hah? Nah, dari masjid itu Itu juga dihitung PKL? kegiatan-kegiatan kita di luar gitu. Heeh. Kayak termasuk kemarin Yang ke DZN? masuk juga itu. Oh, itu juga PKL? Oh, ini. Tapi udah bisa nyicil-nyicil skripsi juga semester 7-nya. Oh, oke. Kalau gitu gini, berarti saya kasih pembekalan yang paling ini aja lah ya, yang paling umum dibicarakan lah ya. Kan di kelas-kelas yang sebelumnya, di semester-semester yang sebelumnya, teman-teman kalian yang di kelas yang lain itu kan juga sudah mendapatkan materi dari saya tentang apa namanya, kontradiksi ya. Kalian juga dapatkan bukunya, juga bahkan kalian dapatkan kontradiksi udah. Terus apa namanya, konsep ketuhanan dan keselamatan kan kalian sudah dapat juga. Sejarah kan kalian juga sudah dapat. Terus nah yang penting-penting itu adalah yang tentang nubuat-nubuat ya. Nubuat-nubuat memang kalian yang semester ini nggak dapat, tapi kalian bisa pelajari dari video-video yang teman-teman semester sebelum-sebelumnya ya. Semuanya sudah saya jelaskan secara detail di situ. Itu kalian kalau menurut saya wajib tahu ya, wajib tahu. Jadi kalian juga harus pelajarin tentang nubuat-nubuat, karena kita tahu konteksnya bahwa Kristen yang kita tahu sekarang ini menggunakan kitabnya orang Yahudi menjadi sebagian daripada kitab mereka, dan mereka klaim bahwa Yesus ada dinubuatkan di Perjanjian Lama. Untuk membantah itu kalian perlu mengetahui konteks dan perspektifnya dari Yahudi. Kalau kalian nggak tahu, kalian akan muter-muter gitu. Tapi kalau kalian tahu, mudah gitu kalian nanti kalau apa namanya, berdialog dengan kalangan teman-teman Kristen ya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ya buat teman-teman semuanya yang sudah membantu di kegiatan Dr. Zakir Naik Fisik Indonesia 2025. Saya mengucapkan juga banyak terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mewakafkan tenaga ya, tenaga dan keringat untuk mensukseskan acara DZN Visit Indonesia 2025. Teman-teman yang di sini kan ikut cuma yang di Jakarta aja kan, 3 hari kan, capek nggak? Hah? Lumayan. Lumayan. Nah, jadi kalian bisa bayangkan yang dari Surakarta, Malang, Bandung sampai Jakarta lagi ya. Tapi semuanya kita kan lillah ya, jadi capeknya nggak terasa. Capeknya ya sudah capek biasa hilang gitu ya. Tapi yang penting kita sudah berpartisipasi dalam sebuah kegiatan dakwah akbar yang kita tidak pernah tahu hasil dakwah itu nanti membawa hidayah buat teman-teman kita yang lain ya. Yang penting kita sudah melakukan ini dengan ikhlas dan kita hanya mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk pembekalan yang akan kalian sering temui nanti di masyarakat itu kan pasti nih ya, itu tidak jauh-jauh dari tema ketuhanan dan keselamatan ya kan. Kalian pasti udah tahu bahwa di dalam kekristenan konsep keselamatannya itu mereka harus percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menembus dosa mereka. Itu konsep keselamatan yang mereka nggak bisa tawar gitu. Kalau mereka nggak percaya Yesus sudah mati, mereka tidak bisa disebut Kristen gitu ya. Jenis-jenis Kristen kalian udah tahu. Nah, tetapi dari jenis konsep keselamatan itu kalian juga harus bisa gabungkan dengan konsep ketuhanan yang berkontradiksi di dalam kitab mereka sendiri ya. Itu penting. Kalian harus bisa bedakan konsep ketuhanan yang ada dalam Perjanjian Lama,
konsep ketuhanan yang ada di dalam 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan konsep ketuhanan di kitab-kitab setelah 4 gospel. Artinya yang kebanyakan tulisan-tulisan Paulus. Ya. Kalian harus pelajarin juga apakah betul dari 13 surat Paulus yang ada di dalam Perjanjian Baru itu semuanya tulisan Paulus. Ya. Kita tidak usah menyerang pribadi siapa-siapa. Kita tidak boleh menyerang pribadi siapa-siapa, baik itu kalangan gereja, baik itu kalangan bapak-bapak gereja. Waduh, pakai gini-ginian sih. Ini apa sih? Perjamuan kudus apa sih? Ya. Juga kalian tidak boleh menyerang pribadi pribadi Paulus sendiri. Kita tidak usah menyerang pribadi siapa-siapa. Bahkan kita juga tidak boleh menyerang atau menghina yang disebut dengan Yesus Kristus yang ada di dalam kitab mereka. Tidak boleh ya. Allah SWT sudah memerintahkan kita untuk tidak menghina sesembahan siapapun. Karena kalau kita melakukan itu nanti mereka akan menghina Allah SWT tanpa pengetahuan ya. Jadi yang penting yang boleh kita serang atau yang boleh kita kritik itu adalah konsepnya, ajarannya, bukan pribadinya ya. Tidak boleh kita menghina Yesusnya, tidak boleh kita menghina Paulusnya, tidak boleh kita menghina Bapak Gereja atau bahkan orang-orang Kristen yang sekarang memeluk agama tersebut. Lakum dinukum waliyadin. Itu kalian harus ingat ya. Nah, yang boleh kita kritik itu kan konsepnya atau ajarannya. Jadi kita harus sama-sama mengetahui di dalam Perjanjian Lama itu konsep ketuhanannya tidak sejalan atau tidak selaras dengan konsep ketuhanan Kristen yang sekarang. Oke, kalian juga harus paham betul bahwa Kristen tidak dibawa oleh yang disebut Yesus di dalam kitab mereka sendiri. Ya, Yesus sendiri di dalam 4 gospel tidak pernah menyebutkan kata Kristen, tidak pernah mengajarkan konsep Kristen. Ini yang harus kalian pahami. Ya, jadi ketika nanti kalian berdialog atau misalnya bertemu dengan misionaris gitu ya, yang kalian harus serang adalah konsep ketuhanan mereka dan konsep keselamatan mereka. Tidak usah menghina sesembahannya. Gitu ya, paham ya? Kita tahu mungkin kalau kita lihat sering lihat dialog-dialog di dalam kegiatan lintas agama, kebanyakan yang di online itu kita mungkin bisa melihat komen-komen teman-teman kita yang mungkin ada nada yang menghina sesembahan mereka. Itu nggak boleh dilakukan ya. Oke, jadi saya hanya ingin refresh. Kalian harus ingat bahwa di dalam Perjanjian Lama tidak ada konsep yang mengajarkan tentang Trinitas. Kalaupun orang Kristen menganggap bahwa di dalam Perjanjian Lama ada konsep Trinitas, contoh misalnya Kejadian 1 ayat 2, Kejadian 1 ayat 26 yang menggambarkan ada Allah, ada firman, ada roh Allah, itu semuanya hanyalah klaim. Hanya apa ya? Mereka hanya klaim, tapi tidak sesuai dengan konsep atau perspektifnya yang punya kitab, yaitu kalangan Yahudi. Ya, ini kalian harus jelasin ini. Nanti kalau mereka bawa-bawa PL, mereka bilang tuh di PL sudah ada Trinitas, sudah ada Allah, sudah ada firman, sudah ada roh Allah katanya. Kalian kembalikan, apakah betul seperti itu perspektifnya yang punya kitab gitu. Kalau yang punya kitab tidak punya konsep seperti itu, berarti itu ada sebuah pemelintiran konsep atau pemelintiran perspektif gitu ya. Kalian yang bisa punya akses ke kitab-kitabnya orang Yahudi, kalian bisa bandingkan terjemahannya Yahudi dan terjemahannya Kristen ya, apakah sama. Kemudian contoh ke Kejadian 1:26, mereka mengatakan bahwa di situ ada kata-kata kita, marilah kita menjadikan manusia sesuai dengan gambar Allah gitu misalnya. Kita di situ siapa? Kita di situ menurut Kristen adalah Trinitas, Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi kata kita menurut orang Yahudi itu adalah pembicaraan dari Elohim kepada malaikat-malaikat sebagai sidang ilahi. Ya, kalian nanti bisa refer ke Mazmur pasal 82 ya, Mazmur pasal 82 ayat 1 ayat 2. Kalian baca satu perikop. Di situ jelas bahwa yang dimaksud dengan sidang ilahi adalah para malaikat. Jadi ada kesamaan konsep antara kata kita di dalam Perjanjian Lama dengan kata kami di dalam Al-Quran ya. Nahnu di dalam Quran kita juga sering diserang ya, sering diserang bahwa tuh di dalam Quran juga ada kata kami, kalau kami berarti banyak gitu katanya. Jadi mereka menuduh kita tidak tauhid gitu.
Padahal yang dimaksud kami di situ adalah satu, itu adalah sebutan untuk plural majestic atau apa namanya, jamak agung disebutnya. Ya. Yang kedua, ada pendapat juga dari banyak ulama bahwa kata kami di situ artinya Allah Subhanahu wa taala melakukan karyanya melibatkan malaikat-malaikatnya. Oke. Jadi kalian harus paham ini. Jadi ketika di Perjanjian Lama ada kata kita, itu ternyata juga sama konsepnya dengan Quran, ya. Tapi oleh Kristen kata kita ini dianggap sebagai cikal bakal Trinitas, ya. Ini harus paham. Kemudian ketika kita masuk ke dalam konsep ketuhanan, di dalam PL tadi saya sebutkan tidak ada ajaran yang mengajarkan konsep Trinitas, ya. Kita bisa melihat bahwa dari banyak ayat-ayat di dalam Perjanjian Lama disebutkan bahwa Tuhan itu bukan manusia, ya. Bilangan 23 ayat 19. Nanti disebutkan lagi ada di Keluaran 9:14, ya, bahwa tidak ada yang pernah melihat Tuhan, kalau nggak salah di situ, ya. Nanti ada lagi di 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Langit yang mengatasi segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Berarti ini juga ada kesamaan, ya, dengan konsep di dalam Islam bahwa kita menyebut Allah Subhanahu wa taala sebagai Allahu Akbar, Maha besar. Tidak mungkin langit yang mengatasi segala langit dapat memuat Tuhan, gitu. Ya, walaupun kita tidak bisa atau tidak boleh menggambarkan wujud Allah seperti apa, tapi kita juga harus memahami bahwa konsep kita dengan konsep Yahudi ini ada persamaannya, ya. Sambil kita cek, takutnya ada yang salah. Tadi apa? Keluaran 9:14, ya. Nah, yang di Keluaran 9:14 itu ada kalimat begini. Dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Berarti ini sama dengan walam yakullahu kufuwan ahad, ya. Tadi bilangan 23:19 Tuhan bukan manusia, Keluaran 9:14 tidak ada yang serupa dengan aku di bumi. 1 Raja-Raja 8:27 langit yang mengatasi segala langit tidak dapat memuat engkau. Ayub 9 ayat 32 Tuhan bukan manusia. Kemudian nanti ada lagi di 1 Samuel 15 ayat 29 kalau salah. Lagi Samuel dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Ya, ini juga bukan manusia lagi. Hosea 11 pasal 9 juga menyatakan Tuhan bukan manusia. Kemudian di Ayub 9 ayat 37 kalau salah. Kita lihat aja. 9 ayat 3 berapa ya? Bukan 9, Ayub 37 ayat 16, Nah, di sini disebutkan, tahukah engkau tentang melayangnya awan-awan, tentang keajaiban-keajaiban dari Yang Maha Tahu. Jadi sifat atau karakteristik Tuhan di dalam Perjanjian Lama sudah disebutkan dari banyak ayat. Sifatnya dia bukan manusia, sifatnya dia maha besar, sifatnya dia tidak ada yang serupa dengan dia di bumi, sifatnya dia maha tahu, dan satu lagi Maliaki 3 ayat 6. Maliaki 3 ayat 6, Tuhan tidak berubah. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap, ya. Ayat-ayat ini kalian bisa pegang bahwa di dalam Perjanjian Lama tidak ada konsep Tuhan bisa jadi manusia atau Tuhan adalah manusia, ya. Tadi yang saya sebutkan kalian boleh catat. Jadi tidak ada konsep Tuhan jadi manusia di dalam PL, ya. Nanti Kristen juga akan membawa Kejadian 1 Kejadian 18 ayat 1. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam bentuk apa? 3 manusia. Itu juga nanti diklaim, itulah Trinitas, gitu. Ya, gimana jawabnya? Ada yang ingat? Dulu saya pernah jelasin. Hah? Apa? Apa? Kalau di Bible yang versi lama itu ada catatan kakinya. Catatan kakinya apa isinya? Ayat itu tidak asli atau tidak ada dalam naskah asli. Oh, bukan begitu. Perspektifnya Yahudi tentang ayat itu ketika ada kalimat Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, terus kemudian 3 manusia, ya, dalam 3 manusia,
perspektif Yahudi itu adalah 3 orang malaikat. 3 orang malaikat yang diutus untuk menemui Abraham. Siapa namanya? Mikael, Gabriel, Rafael. Semuanya LLL ya. Jadi 3 malaikat ini yang diutus dalam bentuk manusia. Bukan trinitas gitu. Itu jawabannya yang paling tepat gitu ya. Karena itu diambil dari perspektifnya Yahudi ya. Kalian harus ingat itu. Itu sering sekali dipakai. Oke, terus Tuhan bukan manusia, semuanya tadi ada ayat-ayatnya. Ketika kita masuk ke dalam 4 gospel, di situ memang ada ayat-ayat yang dipakai juga oleh Kristen untuk membuktikan bahwa Tuhan menjadi manusia ya. Contoh misalnya di Yohanes 1 ayat 14, firman menjelma menjadi manusia, atau firman itu menjadi manusia. Ini ayat paling sering dipakai untuk menggambarkan Tuhan bisa jadi Yesus gitu. Gimana jawabnya? Ya kita tinggal adu sama perjanjian lama. Ada nggak di perjanjian lama konsep Tuhan bisa jadi manusia atau Tuhan itu manusia gitu? Kalau tidak ada, berarti dengan menggunakan ayat-ayat yang tadi saya kasih, berarti konsep ketuhanan di dalam 4 gospel ada yang tidak sama dengan perjanjian lama gitu ya. Tetapi konsep ketuhanan yang di dalam perjanjian baru itu juga masih ada yang sama dengan perjanjian lama. Contoh misalnya ketika Yesus mengatakan di Markus 12:29, ada apa? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ini sama dengan di perjanjian lama, ulangan 6 ayat 4 ya, sama kan bunyinya kan, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Masih ada kesamaannya, tetapi banyak ayat juga di dalam 4 gospel yang dipakai oleh Kristen untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nanti ada lagi Yohanes 8 ayat 58, sebelum Abraham aku ada gitu. Itu mereka menggunakan ayat itu untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita jawabnya gampang juga. Salomo di Amsal juga dia diceritakan sudah ada sebelum bumi diciptakan malah. Bukan hanya Abraham ada, tapi sebelum bumi diciptakan Salomo sudah ada. Yeremia juga ada di Yeremia 1 ayat 5. Disebutkan bahwa sebelum Yeremia di dalam kandungan dia sudah ditentukan menjadi nabi. Ayub juga begitu, sudah ada sebelum bumi diciptakan ya. Jadi Yohanes 8:58 tidak bisa dijadikan bukti atau penguat bahwa Yesus adalah Tuhan, karena di perjanjian lama ada beberapa sosok yang diketahui sudah ada sebelum bumi diciptakan malah ya. Jadi maksudnya yang dimaksud dengan ada sebelum bumi diciptakan itu apanya berarti? Berarti semua manusia sebenarnya sudah ada di dalam pengetahuan Tuhan sebelum ada penciptaan. Bahkan di dalam Efesus. Di dalam Efesus yang dianggap sebagai tulisan Paulus, ya. Itu malah disebutkan bahwa setiap manusia kita juga sudah dipilih. Coba kita lihat Efesus pasal 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah, ini berarti penguat ya, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini sendiri pun yang dianggap tulisan Paulus juga bertentangan dengan Yohanes 1 ayat 14 gitu. Yohanes 8 ayat 58. Ya, itu cara menjawabnya. Kemudian cara kedua, Yohanes 8:58, mereka menganggap bahwa Yesus sudah ada sebelum Abraham, itu artinya Yesus adalah Tuhan. Kenapa begitu? Karena mereka menganggap kata-kata aku ada, atau hanya dalam Yunani itu ego emi, orang Kristen mencoba menyamakan dengan di Keluaran ada kalimat eheye, eser, eheye ya. Jawabannya mudah. Eheye, eser, eheye ketika diterjemahkan menjadi bahasa Yunani bukan menjadi ego emi, tapi menjadi hoon ya. Itu kalian juga harus tahu. Jadi ada 2 jawaban tentang Yohanes 8 ayat 58. Oke. Terus apalagi? Kebanyakan yang mereka ambil dari Yohanes ya, bahwa Yesus Tuhan. Karena apa? Karena ada Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah,
Firman adalah Allah. Gimana jawabnya? Masih ingat? Masih ingat? Yesus. Pada lupa semua nih. Karena kalian nanti akan sering menjumpai orang-orang Kristen atau misionaris yang menggunakan ayat-ayat itu. Jawabannya mudah. Yohanes 1 ayat 1 adalah adopsi dari apa? Ini Plato ya. Apa? Helenisme. Nah, ya, ada di mana?